Ikatan Gus-Gus ini sudah secara terang-terangan menyampaikan ke media menolak terhadap wacana pencalonan kembali Kiai Said Agil Siraj menjadi Ketua Umum PBNU untuk periode ketiga atau selanjutnya. Kemudian juga terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada Gus Yahya Khalil Stakuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, khususnya warga Nahdien di seantero jagat Nusantara. Sebentar lagi warga NU akan menyaksikan perhelatan musyawarah tertinggi dan terbesar di NU yang disebut dengan Muktamar NU. Yang kalau tidak ada halangan, Muktamar NU ini akan dihelat di Lampung akhir Desember tahun ini, 2021. Ini adalah perhelatan Muktamar NU yang sudah di-cancel sebanyak 2 kali karena pandemi. Nah, terkait dengan rencana Muktamar NU ini, saya melihat Muktamar tahun ini adalah Muktamar yang sangat dinamis. Dan bahkan tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa dinamika Muktamar 2021 ini adalah yang paling panas dibandingkan Muktamar-Muktamar sebelumnya. Mengapa saya katakan demikian? Pertama, karena Muktamar ini tidak hanya diributkan oleh warga Nahdien, oleh tokoh-tokoh NU, tetapi juga dihebohkan, direcokin oleh sejumlah orang di luar kandang, di luar NU, tokoh-tokoh yang selama ini biasa memusuhi NU, memojokkan NU, ikut rame-rame nimbrung, mencemari Muktamar NU 2021. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Mereka membuat tagar mencalonkan Abdul Somad menjadi ketua PBNU, mencalonkan Gus Baha menjadi ketua PBNU, tapi dengan niatan yang buruk, bukan karena ingin mendukung NU, mendukung Muktamar NU, tapi ingin memperkeruh. Karena ada narasi negatif setelah itu, yakni mendukung Gus Baha tetapi menghantam Kiai Said. Apalagi kemudian mendukung Abdul Somad yang bukan apa-apanya di NU. Mau dicalonkan ketua NU, itu kan memperkeruh suasana. Itu namanya cebol gayuh lintang. Itu namanya orang bencong tapi ingin punya anak begitu. Lah ya, bukan pengurus NU, bukan aktivis NU, ideologinya juga bukan NU, gerakan kebangsaannya juga bukan gerakan yang diajarkan oleh NU, kok tiba-tiba ingin menjadi ketua. Bukan, walaupun bukan Abdul Somad ya, tapi orang lain yang mengisukan tentang Abdul Somad layak untuk menjadi ketua PBNU. Nah, selain itu, dinamika ini juga sangat bisa dirasakan dari dalam internal NU sendiri. Bukan berarti muktamar-muktamar sebelumnya NU itu diam, tidak dinamis, sangat dinamis. NU sudah sangat terbiasa dalam hal demokrasi dan perbedaan pilihan. Tetapi yang terjadi hari ini, perbedaan pilihan ini kemudian sampai ditunjukkan terang-terangan di depan media. Biasanya hanya di sekitar arena muktamar. Itu pun terjadi beberapa saat, 1-2 hari sebelum pemilihan Rais Am dan Ketua Umum PBNU. Tetapi yang hari ini terjadi ini masih sekitar 2 atau 3 bulan lagi, tapi sudah ada suara dukung-mendukung yang disampaikan di depan publik kepada media. Nah, di antaranya yang sudah terang-terangan
menyampaikan dukungannya kepada orang yang dianggap layak untuk memimpin NU ke depan adalah kelompok yang disebut dengan Ikatan Gus-Gus Indonesia, disingkat IGGI, atau populer juga dengan istilah Asparagus, Asosiasi Para Gus. Bagi yang belum tahu, saya kasih tahu dulu. Gus-Gus ini, atau yang disebut dengan Gus, adalah mereka putra-putra dari kiai-kiai di pondok pesantren. Jadi ya kiai juga, kebanyakan muda-muda yang merupakan anak kandung atau darah biru dari kiai yang memiliki pondok pesantren. Itu biasa disebut dengan Gus kalau laki-laki, kalau yang perempuan biasa dipanggil Ning gitu ya. Nah, ikatan Gus-Gus ini sudah secara terang-terangan menyampaikan ke media menolak terhadap wacana pencalonan kembali Kiai Said Akil Siraj menjadi Ketua Umum PBNU untuk periode ketiga atau selanjutnya. Dan setelah itu, dan kemudian para Gus ini juga terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada sosok lain yang dianggap pantas untuk memimpin PBNU ke depan, yakni Gus Yahya Khalil Stakuf yang hari ini menjabat Katib Am di PBNU dari Jawa Tengah ya. Gus Yahya Khalil Stakuf ini adalah kakak kandungnya dari Gus Yakut, Menteri Agama kita hari ini. Nah, seperti apakah statement dari para Gus ini yang tergabung dalam IGGI? IGGI ini adalah semacam asosiasi ya, bukan lembaga resmi yang ada di bawah naungan NU. Bukan lembaga, baik itu lembaga maupun badan otonom. Kalau yang resmi itu Banom diantaranya adalah GP Ansor, Fatayat, Muslimat itu namanya Banom, badan otonom. Kalau yang lembaga ya diantaranya adalah lembaga dakwah ya, LDNU, Ma'arif, Bahsul Masail dan lain sebagainya, itu masuk ke lembaga yang resmi di bawah struktural dan diatur di ADART NU. Tapi kalau IGGI setahu saya sampai hari ini adalah asosiasi di luar internal struktur hierarkis NU di seluruh tingkatannya ya. Saya baca ini diangkat oleh Detikcom kemarin. Judulnya, ini calon ketum PBNU yang didukung Ikatan Gus-Gus Indonesia. Surabaya, Ikatan Gus-Gus Indonesia dalam kurung IGGI, keren ya namanya, kayak apa itu, Persatuan Negara-Negara, IGGI. Ikatan Gus-Gus Indonesia menolak Kiai Haji Said Akil mencalonkan lagi menjabat Ketua Umum PBNU. Sebaliknya, IGGI bakal mendukung Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dalam Muktamar NU 2021. Kalau di IGGI itu Gus Yahya, ujar Ketua IGGI Kiai Haji Fahrur Razi kepada Detikcom pada hari Sabtu 9 Oktober kemarin. Fahrur kemudian membeberkan sejumlah alasan menjatuhkan dukungan ke Gus Yahya. Karena selain masih muda, Gus Yahya juga pernah dikader langsung oleh Gus Dur. Ya, karena sesama Gus, muda, pintar, terus pengalaman internasionalnya dapat. Terus dikader oleh Gus Dur sebagai jubir, tutur pria yang juga pengasuh pondok pesantren An-Nur Bulu Lawang Malang. Menurut Fahrur, dukungan kepada Gus Yahya bukan hanya dari IGGI saja, namun ia mengklaim sudah ada 28 wilayah yang menyatakan dukungan kepada kakak Menteri Agama Yakut Khalil Qomas itu. Kalau wilayah-wilayah yang saya tahu, karena saya ikut pertemuan itu, sudah ada 28 wilayah, hampir semua wilayah sudah menyatakan dukungan, kata Fahrur. Tapi kalau Jateng saya belum tahu, karena pemilih itu kan wilayah dan cabang. Tapi untuk tingkatan wilayah itu saya sudah ikut pertemuan. Itu sudah kayaknya confirm Gus Yahya semua, tandas Fahrur. Oke, itu intinya ya statement dari IGGI.
Punten nggih para Gus. Keren namanya, IGGI. Ikatan Gus-Gus Indonesia yang menyatakan terang-terangan dukungannya kepada Gus Stakuf ya. Gus Yahya Khalil Stakuf, kakak kandung dari Gus Yakut. Dan diantaranya mengapa tidak setuju kalau Kiai Said kembali menjabat menjadi Ketua Umum NU di periode ketiga ini, karena satu, merasa perlu regenerasi. Jadi bukan pada persoalan-persoalan lain, tapi karena merasa bahwa regenerasi di NU harus berjalan. Jadi dipandang cukup 2 periode. Jadi ini bedanya dukung-mendukung di internal NU begini, bukan terus menjatuhkan Kiai Said, tidak seperti framingan kadrun-kadrun keparat kemarin di media sosial mendukung Gus Baha tapi kemudian menghantam Kiai Said dengan narasi-narasi yang negatif. Itu bukan kader NU, saya pastikan itu. Ada mekanisme muktamar yang sudah baku sesuai dengan ADART. Jadi apapun yang disepakati oleh para muktamirin, saya pribadi sami wa ata'na. Ketua Umum PBNU yang hari ini dijabat oleh Kiai Said itu dipilih, yang menentukan nanti adalah para muktamirin yang anggotanya adalah para perwakilan dari pengurus cabang dalam kurung kabupaten dan pengurus wilayah PBNU dalam kurung tingkat provinsi. Mereka akan memberikan suaranya kepada siapa kiai tokoh NU yang didukung, yang dicalonkan menjadi calon ketua umum PBNU. Saya kira itu adalah hukum tertinggi yang akan menentukan siapa yang akan diberikan amanah oleh para kiai NU di seluruh Indonesia untuk kembali memimpin PBNU 5 tahun mendatang. Nah, adapun untuk Rais Am itu berbeda mekanisme pemilihannya. Rais Am PBNU itu akan dipilih oleh perwakilan yang disebut dengan ahwa, ya, para kiai sepuh senior yang ditunjuk untuk memilih siapa sosok Rais Am PBNU ke depan. Itu bukan dipilih sebagaimana ketua umum PBNU, tidak dipilih oleh seluruh perwakilan dari cabang dan wilayah, tapi ditentukan oleh perwakilan para kiai yang disebut dengan ahwa ini. Oke, terima kasih. Itu saya kira informasi yang saya sampaikan terkait dinamika Muktamar NU yang akan berlangsung akhir Desember insya Allah tahun 2021 ini. Mudah-mudahan Muktamar berjalan dengan baik, dengan lancar. Bagi para kader-kader NU dimanapun Anda berada, khususnya di Lampung, saya kira segera merapatkan barisan, menyusun langkah. Jangan sampai ada penyusup bedebah yang ingin mengotori, mencemari, merecoki agenda Muktamar NU ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.